deh. Oke. Tadi yang kita mau tanya nih, seberapa pentingnya sensori integrasi dan terapi okupasi untuk anak-anak yang menggunakan teknologi pendengaran agar kemampuan mendengar dan berbicaranya itu bisa setara sama anak-anak mendengar lainnya? Jadi pertama-tama itu yang Ibu perhatikan adalah sebenarnya terapi okupasi itu adalah sebuah profesi kesehatan yang mana dalam melakukan aktivitasnya itu memiliki tujuan untuk memandirikan klien dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Nah, saat melakukan program terapi itu, terapi okupasi itu menggunakan sebuah metode namanya sensor integrasi. Nah, tujuan sensor integrasi itu adalah untuk menstimulasi anak dalam berbagai macam situasi kondisi yang mana yang distimulasi itu dari fondasi awalnya sensorik. Kenapa? Karena tumbuh kembang anak itu dimulai dari sensoriknya dulu. Nah, anak-anak usia dini itu mereka punya mata bisa melihat, tapi nggak tahu apa yang dia lihat. Dia punya kuping bisa mendengar, tapi nggak tahu apa yang dia dengar. Nah, dia punya mulut bisa ngomong, tapi nggak tahu apa yang dia ngomongin. Dengan program sensor integrasi itu kita memberikan stimulasi sensornya itu, dengan stimulasi sensornya itu maka akan tercipta kematangan otak. Karena ketika dia matang itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, untuk anak bisa ngomong itu adalah hasil akhirnya. Nah, prosesnya itu adalah pemantapan dari sensoriknya. Nah, mulai dari mana? Berarti dari mata melihat, kuping mendengar, mulut berbicara, kulit merasakan, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika fondasi sensoriknya bagus, maka akan masuk pada tahapan sensori motor. Jadi sensoriknya menggerakkan motor. Nah, tumbuh kembang anak itu dimulai dari cephalocauda, kepala, leher, tulang belakang, tulang ekor. Ketika kepala, leher, tulang belakang, tulang ekor itu matang, maka proksimal distal, bahu, siku, pegangan, jari jemari. Ketika itu udah matang, maka otomatis kemampuan berbicara anak dia akan bisa. Nah, sementara ini nggak mungkin langsung ngomong. Pertama, yang tadinya nggak ngerti dia jadi ngerti, yang tadinya nggak paham dia jadi paham, yang tadinya nggak tahu dia jadi tahu. Itu dulu. Nah, nanti ketika proses sensori motornya matang, dia akan mempengaruhi fungsi otak kanan, otak kiri. Karena teorinya adalah ketika anak ibu bapak bisa menggunakan dua tangan secara baik dan benar, anak-anak autis, anak-anak gangguan bicara, tunarungu dan sebagainya, motoriknya normal nggak? Normal, tapi nggak fungsional. Fungsional tangan apa? Meraih, melempar, mencubit, memukul, ya merobek dan lain sebagainya. Dari level yang paling mudah sampai sukar dia bisa, maka kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi, kemampuan prasekolah dia akan makin bagus dan makin pintar. Apabila anak ini bisa menggunakan dua kaki secara benar, anak-anak autis, anak-anak tunarungu bisutuli, kira-kira motoriknya normal nggak? Motorik kasarnya kakinya normal, tapi nggak fungsional. Fungsional kaki apa? Jinjit, lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke kiri, jalan jongkok dan lain sebagainya. Dari level paling mudah sampai sukar dia bisa. Maka kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi, kemampuan sekolah akan makin pintar. Apabila dia bisa menggunakan dua tangan dan dua kaki, ya otomatis dia makin pintar. Kenapa? Karena ketika aktif tangan kanan, otak kiri. Ketika aktif tangan kiri, otak kanan. Fungsi bicara di mana? Di otak kanan. Nah, kadang-kadang anak dominan kanan, kirinya nggak dilatih. Kadang-kadang susah bicara itu ada di otak kanan. Paling kayak gitu. Tapi memang ini kerja tim. Jadi ketika kematangan sensori itu udah matang, itu akan mempengaruhi proses pembelajaran seorang anak dan kemandirian seorang anak gitu. Berarti piramidanya